Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimat tangguh yang dirahmati oleh Allah, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman berada dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keimanan, ketaatan, dan istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang sedikit materi tentang hijab nih. Nah, bagi teman-teman nih, kalau misalnya saya katakan hijab, apa sih yang terlintas di dalam pemikiran teman-teman tentang hijab? Mungkin yang ada di pemikiran teman-teman seorang muslimah ya, muslimah yang memakai pakaian syar'i gitu kan ya, itu memakai kerudung gitu kan ya, atau khimar, dan memakai baju gamis. Nah, memang benar teman-teman, dan ada yang spesial nih untuk muslimah di setiap bulan September. Nah, teman-teman sudah pada tahu apa yang spesial? Nah, ya benar sekali. Sejak tahun 2004 lalu telah diterapkan Hari Solidaritas Hijab Internasional setiap tanggal 4 September. Nah, spesial banget nggak sih? Spesial dong. Nah, BTW, teman-teman tahu nggak sih apa yang melatar belakangi adanya Hari Solidaritas Hijab Nasional ini? Tahu nggak? Iya, betul banget nih. Nah, momen ini diadakan sebagai bentuk dukungan bagi muslimah di seluruh dunia untuk mengenakan hijab tanpa perlu takut diintimidasi atau dikriminalisasi. Nah, sebab ya, fakta yang terjadi masih banyak negeri-negeri di luar sana yang secara terang-terangan melarang menggunakan hijab bagi muslimah. Sedih banget ya, gitu. Masa kita sebagai muslimah gitu kan ya, dilarang untuk memakai hijab gitu. Nah, tentunya sedih. Nah, kalau secara internasional ada momen dukungan bagi muslimah untuk berhijab nih. Nah, lain lagi ceritanya dengan negeri kita yang tercinta. Ada apa ya? Nah, faktanya negeri kita ini adalah salah satu pendukung Hari Solidaritas Hijab Internasional. Tapi nyatanya perpakaian hijab itu masih saja dipersoalkan. Nah, persoalan yang tampaknya sengaja diiringi supaya apa? Supaya menggelinding sampai bikin pusing banget. Nah, teman-teman, ya sudah tahu dong berita yang lagi viral dan ramai banget diceritakan gitu kan ya, bahwa ada nih seorang siswi yang jadi depresi gara-gara katanya dipaksa memakai kerudung. Nah, hal yang bikin kagetnya lagi dan ramainya lagi gitu kan ya. Dan bagaimana dengan seragam sekolah gitu kan ya, yang mungkin dulunya itu pakai rok yang selutut gitu kan. Nah, rok span gitu kan, yang baju berlengan pendek bagi siswa. Nah, lengkapnya lagi itu dengan bahwasanya sekolah negeri itu adalah sekolah yang bebas berpakaian. Dan bagaimana dengan sekolah Islam yang harus mengikuti pakaian sekolah zaman dahulu? Tentunya bikin kita pusing banget. Nah, seolah-olah berkerudung itu menjadi beban mental yang menakutkan untuk kita. Bahkan kalau kita bisa melihat gitu kan ya, pergaulan bebas dan narkoba itu jauh lebih menakutkan dari berkerudung, bukan? Nah, bahkan kerudung itu memiliki kemuliaannya loh untuk seorang muslimah, dan pergaulan bebas itu menghinakan kita. Nah, gimana nih teman-teman? Nah, mumpung nih bulan September ini adalah bulan Solidaritas Hijab Internasional, masih tepat nih untuk kita membahas tentang perkara hijab. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau perempuan itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Bahkan Islam itu memandang bahwasanya perempuan itu adalah kehormatan yang harus dan wajib untuk kita jaga. Nah, tidak boleh asal-asalan nih dalam memperlakukan seorang perempuan. Nah, begitu istimewa banget perempuan di dalam Islam, sampai-sampai dibuatkan tutorial khusus untuk menjaga diri kaum Hawa ini. Nah, ada batasan-batasan aurat yang harus dilindungi dan tidak boleh sembarang orang memandang. Nah, apalagi sembarang tangan yang menyentuh. Nah, sungguh ini sangat tidak dibenarkan. Nah, perempuan di dalam Islam itu bagaikan berlian yang sangat spesial. Nah, teman-teman pernah nampak berlian gak sih? Pernah ya? Atau belum? Oh, kayaknya ada yang belum, ada yang enggak nih. Nah, berlian itu biasanya ditempatin di mana ya? Apakah teman-teman pernah melihat berlian itu bergeletak di tanah, bergeletak di rumput? Tentunya tidak ya, karena berlian itu ditempati dengan tempat yang khusus dan tidak banyak orang yang bisa melihat, bahkan menyentuhnya pun tidak sembarang orang. Nah,
begitulah Islam memandang perempuan. Nah, posisi perempuan di dalam Islam itu seperti berlian, diperlakukan sebagai berlian. Maka dari itu, auratnya harus terjaga, diberikan hijab. Untuk apa? Untuk terhindar dari tatapan dan sentuhan liar yang menghinakan kita sebagai kaum Hawa. Nah, meleleh nggak sih kita sampai dijaga sebegitu mungkin gitu kan? Tentunya kita meleleh dong sebagai perempuan. Nah, jadi nih ya ketika ada perintah ya memakai hijab, semestinya kita harus gimana? Apakah kita harus sedih atau kita harus gembira? Nah, ngeri kan? Ngerti dong jawabannya. Ngertilah, masa enggak? Teman-teman solihah yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita memang sedang berada di medan pertempuran pemikiran, di mana antara hak dan yang batil sangat sulit kita bedakan. Dan gawatnya saat ini informasi sesat jauh lebih dominan daripada informasi yang benar. Dan saat ini standar baik dan buruk itu dilakukan dan dinilai berdasarkan asas manfaat, bukan lagi memandang halal atau haram. Nah guys, lebih ekstrim lagi nih, sesuatu itu dikatakan benar atau salah tergantung pada kenyamanan setiap individu. Nah ketika mereka merasa nyaman dengan kezoliman, mereka nyaman dengan tidak berhijab, maka itu dikatakan benar. Dan ketika merasa tidak nyaman, maka itu sesuatu hal yang disebut tidak benar, dan itu semua dilakukan atas dasar manfaat. Nah, artinya apa teman-teman? Kebebasan menjadikan sebuah gaya hidup yang diagung-agungkan, bebas berpendapat, bebas berekspresi, dan bebas apa saja, seolah-olah kebahagiaan itu hadir karena adanya kebebasan. Padahal sesuatu yang bebas itu biasanya akan menyebabkan kebablasan dan berujung kepada kebinasaan. Serem gak sih Besti? Serem banget ya. Nah sebagai seorang muslim nih ya kan, khususnya muslimah, semestinya kita itu sadar bahwa hidup kita itu diatur sepenuhnya oleh Allah Sang Pencipta. Tidak ada kebebasan secara mutlak untuk kita. Nah sebab hakikatnya yang ada pada diri kita adalah titipan Tuhan yang mana akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah oleh karena itu kita tidak boleh semaunya dalam mengatur kehidupan ini, karena ada rambu-rambu yang harus kita taati. Misalnya berkaitan dengan tata cara berbusana, memahami bahwasanya menutup aurat itu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, sebagaimana yang Allah katakan di dalam firman-Nya, terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 31 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. So, berhijab dalam rangka melindungi aurat adalah aturan Allah yang harus kita laksanakan dan tidak bisa ditawar-tawar. Maka tidak layak bagi kita menawar apa yang sudah Allah tetapkan. Nah tugas kita apa? Tugas kita adalah mendengar dan mentaati apa yang sudah diatur oleh Allah. Dan kita juga tidak perlu menanyakan kenapa kita harus mengikuti perintah Allah, karena perintah dan larangan Allah itu sudah pasti telah Allah perhitungkan, bukan untuk menguntungkan Allah, tapi itu adalah menguntungkan kita dan justru dalam rangka menjaga kita dari berbagai mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Nah sesayang itulah Allah sama kita. Nah yakin nih gak jatuh cinta sama Allah. Sungguh tidak ada yang paling tahu tentang diri kita kecuali yang menciptakan kita. So tugas kita apa? Tugas kita di muka bumi ini simple sekali teman-teman. Nah tinggal manut-manut aja dengan perintah Allah, ya kan, apa yang Allah turunkan maka kita harus laksanakan. Maka insya Allah akan mendapatkan kemuliaan plus kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak ada tuh ceritanya trauma karena karena mengikuti perintah Allah gitu kan ya, itu nggak ada. Nah karena apa? Karena kita paham bahwa ini adalah kebaikan. Oke, jadi setuju ya teman-teman bahwasanya menutup aurat itu adalah perintah Allah dan tidak bisa kita tawar-tawar. Dan mungkin itu aja ya teman-teman sharing kita pada hari ini. Mungkin materi saya cuma sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena kesalahan itu dari saya dan kebenaran itu hanya milik Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.